Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tadi udah bikin video tapi goyangnya lumayan oke parah, jadi kita bikin video ulang. Buat teman-teman yang kita lagi garap mobil Vios Gen 3. Nah, ini lagi tune up besar. Mungkin teman-teman banyak nanya. Kita sebenarnya dulu kita sempat gencar banget ini dan banyak banget yang tertarik. Tapi kesini-sini saya agak lupa paket ini. Jadi ini paket tune up besar ya. Tune up besar itu gunanya buat apa? Biasanya kita kasih paket ini buat teman-teman yang baru beli. Jadi kalau teman-teman baru beli, kita sarankan untuk tune up besar dengan paket 1.500.000. Jadi cairannya kita ganti semua, kaki-kakinya, rem-remnya kita cleaning, terus throttle segala macam lah kita cleaning. Nanti kita coba estimasi apa aja yang akan dirapihkan untuk tune up besar. Nah, buat teman-teman juga yang ngeluh boros, ini juga bisa jadi alternatif. Atau teman-teman yang udah lama banget megang mobil lebih dari 4 tahun 5 tahun, ini bisa jadi alternatif juga. Nah, gunanya supaya nanti kita juga bisa inspeksi sebenarnya mobil ini ada masalah apa enggak ketika tune up besar. Nah, langsung aja teman-teman. Jadi ini tune up besar untuk Vios Limo Gen 3. Itu ngapain aja yang dikerjain? Yang pertama adalah sektor kaki-kaki. Kaki-kaki lebih ke pengeremannya. Kenapa? Karena banyak faktor untuk teman-teman yang boros. Itu ternyata salah satunya adalah sistem pengeremannya yang kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Ada misalnya pistonnya macet atau dia kotor. Nah, kotor, jadi dia ya nggak normal lah, sistem pengeremannya nggak normal, buka tutupnya nggak normal. Otomatis itu si rem itu perlu di cleaning. Makanya kenapa kita ngasih ada tune up yang plus cleaning itu di 650.000 kalau nggak salah, supaya sistem pengeremannya tetap optimal, disc brake-nya juga tetap aman, nggak cepat habis. Terus kemudian juga kita bleeding, minyak remnya kita buang, kita bleeding, supaya nanti kotoran yang ada di minyak rem kalau ada, supaya nggak ngabisin di sealnya, supaya nggak bocor. Jadi lifetime nanti masa remnya lebih lama dan lebih awet. Nah, itu salah satu yang dikerjain. Selain nanti full pumpnya juga kita kerjain. Jadi full pumpnya kita kerjain, nanti injektor, terus kemudian kita gurah juga, ya throttle, busi, biasalah, filter oli, filter AC kita cleaning. Supaya apa? Supaya nanti perputaran untuk siklus pengapiannya aman. Jadi asumsinya bahwa ketika full pump itu kotor, otomatis ke injektornya juga nggak bagus, injektor kotor, pengapiannya juga nggak bagus. Makanya full pumpnya supaya semburannya, lemparan bensinnya ke injektornya juga bagus. Full pumpnya mesti kita cleaning, terus kemudian injektornya juga mesti kita cleaning supaya nanti pengkabutannya juga bagus. Nah, itu semua jalur pengapian kita cleaning, sensor-sensor juga takutnya pada kotor kita cleaning. Cairan udah pastilah, tapi itu kan opsional kalau teman-teman udah pernah ganti. Nanti misalnya radiator kan 1,5 tahun, kalau memang baru 5 bulan ya nggak perlu diganti. Nanti kita kurangin biayanya untuk part-part yang udah pernah diganti. Nah, mudah-mudahan itu salah satu cara supaya mobilnya lebih enak dipakai. Terus teman-teman juga punya gambaran nanti kira-kira kalau ada kerusakan, kira-kira kerusakannya apa. Nah, ini kita lagi progres Gen 3. Beberapa sih masukannya sih cukup positif banget. Jadi perbandingan kilometernya cukup jauh. Nah, salah satu Vios, salah satu yang kendala, sebenarnya bukan kendala, ketika tune up itu rata-rata, kadang-kadang bukan rata-rata sih, 1:10 lah, ini koilnya suka mati. Nah, koilnya suka mati, kenapa? Kadang-kadang kita nanya nih, tadinya nggak apa-apa kok koilnya jadi mati. Jadi si koil ini mati biasanya tadinya misalnya pengapiannya nih kecil nih, kurang bagus. Cuman kan kita nggak sadar, namanya bawa mobil kan, kadang-kadang mobil kecepatan tertentu kita nggak tahu barunya lah. Nah, ketika misalnya dia udah separuh mau mati atau memang udah faktor umur, nah apinya semua bagus. Di dalam sana apinya udah bagus, udah diguras segala macam, dia kaget nih. Jadi apinya besar, kaget ya, otomatis dia jadi mati. Nah, itu kadang-kadang salah satu kendala ketika tune up, salah satunya. Dan harganya juga lumayan, kalau nggak salah barunya 500.000. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya, tapi memang itu karena faktor umur. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada gambaran untuk mobil-mobil yang boros atau baru beli mobil, atau teman-teman yang udah lama punya mobil tapi belum pernah diapa-apain.
Silahkan mampir ke garasi taksi, nanti kita konsultasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.